Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Hai Tribuners, kita Ya. balik di Selamat Sore Medan edisi 6 Desember 2021, Bang. Ketemu lagi sama kita yang pastinya akan membawakan berita-berita Top 3 news today, Iya. ya kan? Yang viral, yang kalian tunggu-tunggu, perkembangannya juga ditambah dengan laporan tambahan dari reporter kita di lapangan. terkait perkembangan terkininya. Yes, perkembangan terkininya. Nah, ini terkait berita pertama nih, Bang Fazli. Kita sebelumnya mengucapkan turut Berbela sungkawa, berduka cita kepada atas korban yang meninggal tragedi angkot maut, angkot maut ya kan? 123 ya. 123 pada Sabtu. Bertabrakan dengan kereta api di perlintasan jalan skip. Skip, benar. Pada Sabtu 4 Desember 2021 kemarin. Nah, ini update-nya Bang Tajli. Mungkin juga Tribuners sudah lihat kan dari live kita segala macam, sudah tahu berapa korbannya dan segala macam. Tapi ini update-nya adalah 4 hari sebelum kecelakaan katanya sopir angkotnya akui nyabu. Iya. Waduh. Dan sopir angkotnya ini yang kemarin menjadi penyebab kecelakaan kereta api di perlintasan Skip Kecamatan Medan Barat telah ditetapkan menjadi Tersangka. bener. Berarti apa ya, kadang-kadang kan Bang jangan terlalu lama lah gitu kan, apalagi yang pelaku lah kita bilang ini ya, penyebab kecelakaannya di situ sehat walafiat, aku lihat kondisinya sehat walafiat gitu ya Bang ya. Iya, dalam keadaan mabuk tua. Dalam keadaan mabuk tua, tapi ini ya, aduh, pokoknya di luar perkiraan ya. Dan ini infonya dari Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko. Dia bilang sopir yang bernama Karto Manalu ini terancam hukuman 12 tahun penjara. 12 tahun menghabiskan berapa nyawa itu Bang? Cocok nggak 12 tahun tuh? Ya pantas sih. Tapi mungkin keluarga korban ya menuntut Lebih gitu hukumannya ya. maksimal, tapi ya sudah pantas dengan jeratan pasal 310 atau 310 dan 311 Undang-Undang 22 tahun 2009. Dan kabarnya Bang, tersangka ini ternyata sudah 20 tahun jadi sopir. Kok kayaknya kalau udah 20 tahun harusnya dia lebih menguasai lah ya jalanan ya, tahu kapan saat berhenti, tahu kapan. Nah, tapi ya kita tahu sendirilah ya, supir angkutan umum ini, angkot ini kan hanya dia dan Tuhan yang tahu kapan dia mau belok, kapan dia mau berhenti Ya, gitu. kita juga berharap dengan kejadian ini ada regulasi yang mengatur hal tersebut, karena kita tahu belakangan ini kayak minim pengawasan, terutama dari Dinas Perhubungan Kota Medan, Organda sebagai organisasi yang menaungi mereka. Benar. Kita tahu banyak supir-supir tembak yang Benar, iya, mencatut aja, nggak ngambil jelas aja. siapa ini Iya. atau SIM-nya ada atau enggak. Nah, harusnya ini yang harus didaftarkan supir angkot ini harus ini, dia nembak ke yang lain gitu kan. Dan harus ada ketegasan. iya sih, dan Pak Riko juga bilang sampai walaupun dia sudah 20 tahun ya jadi supir, sampai saat ini nggak bisa dia menunjukkan surat izin mengemudinya. Nah, tapi kalau dari pengakuan sendiri, pengakuan si Karto Manalu ini, dia kehilangan dompet Saat saat kejadian. kejadian. Nah, apakah memang benar SIM-nya ada di situ atau enggak? Sebenarnya ini bisa dicek Lacak kan, Bang? ke Iya. Adi Negoro atau Iya, ke Polres. Satlantas Iya, yang benar. menangani itu. Apakah ada atas nama Karto Manalu ini? Dan apakah SIM-nya masih aktif? Iya, dan tadi juga di depan sudah kita infokan ke Tribuners ya. Tersangka ini Karto Manalu ini mengakui 3 tahun terakhir bahkan Bang. Waduh, udah cukup lama dia ya pakai narkoba nih Tribuners. Khususnya jenis sabu, dan berdasarkan tes urin ya jelas positif, Ya, dia positif. metamfetamin. Waduh, dan fakta lain menurut pengakuan tersangka juga nih, sebelum dia berangkat untuk beroperasional menjalankan angkutan umum, dia minum tuak. Ya, awalnya dari pemberitaan kita baca dia minum tuak 1 teko, tapi 1 teko hari ya. ini ketika ditanyakan kembali dia mengaku 1 gelas. Nah, ini nggak tahu mana yang benar, 1 teko atau 1 gelas. Mungkin gelasnya sebesar teko. Bisa jadi, tapi jadi kan? kayaknya kalau untuk tuak 1 gelas Belum aja lah sih ya, Bang. belum buat pening ya. Iya, mungkin kan kadang ada juga infonya gini, Bang. Tua itu nggak selamanya untuk memabukkan, bisa untuk kesehatan juga, dari niranya itu diambil ya.
Jadi kalau Itu- tapi kalau berlebihan itu di luar itulah. Iya. Tapi kalau untuk membuat efek yang tidak sadar diri atau setengah sadar itu belum. Kalau aku melihatnya sih secara pribadi ini persoalan ugal-ugalannya aja sih. benar. Bahkan katanya Bang, dia dengan sadar dirinya dengan sadar melakukan penerobosan palang rel kereta api Iya, kan. karena tadi Kacau itu ya. ditanyain kau sadar itu menerobos itu? Sadar ya. Lagi sadar, Pak. Berarti kan bukan dalam kondisi mabuk. Berarti sebenarnya. gini dia, apa namanya, mau tes nyali apa kayak mana, mau ikut Fast Furious atau gimana ya kan? Iya. Nggak ada yang dikejar juga kan, toh yang di dalamnya itu mungkin pun orang apa sudah ada peringatan, kita nggak tahu ya Bang. Nanti kita belum ada korban yang selamat, belum bisa ditanya-tanyai ya. Belum. Tapi satu lagi informasi bahwasannya kan 4 korban tewas, Iya, 3 sudah infonya. teridentifikasi. Nah, Oke. satu lagi yang belum tahu identitasnya, Laki-laki ya Bang ya. laki-laki. Nah, kenapa Nah. belum diketahui? Karena diduga dia belum melakukan perekaman EKTP. Jadi kan Oh, polisi ini sayang sekali mengambil ya. datanya dari situ. Iya Pertama sih. sidik jarinya diambil. Benar. Nah, dicocokkan sama data EKTP digital. iya. Di Rupanya Sukcapil tidak keluar. Wih, Nah, itu tadi pentingnya bagi masyarakat Kota kelemahannya Medan ya, dan iya. umumnya masyarakat Indonesia, EKTP itu perlu karena data kita sekali kita taruh, tapi itu untuk dokumentasi. terekam. Nah, kalau Jadi ada bisa- kejadian seperti iya. ini sangat membantu untuk mengidentifikasinya. Lain hal misalnya kalaupun kejadian KTP-nya hilang, handphonenya semua hilang, tapi kalau ada itu kan bisa Iya, teridentifikasi dengan cepat. Bahkan kan kita sudah selalu share ya Bang di sosial media kita, dan belum ada kayaknya yang melaporkan bahwa itu keluarga siapa ya. Iya, dan Kasat Lantas juga mengimbau barang siapa yang merasa keluarganya tidak pulang-pulang atau hilang, Coba fotonya juga kita share di Tribun Medan, Iya. baca-baca beritanya headline ada kok fotonya. Bang, Iya. headline kita langsung nge-share Langsung fotonya. laporlah ke Iya. Satlantas Polrestabes Medan. Biar tahu nanti untuk tindakan selanjutnya mau dimakamkan seperti di mana atau selanjutnya. Dan Bang, sebelumnya diketahui ketiga korban tewas yang awalnya ya, sebelumnya diberitakan 3 ya dari 4 ya gitu kan ya, karena yang satu lagi tidak teridentifikasi ya. Yang 3 ini adalah bernama Batara Arengga Nasution, waduh saudara saya nih ya, dan lainnya seorang Ibu Asmanur dan anaknya Faidah Harahap. Waduh, memang Bang, yang agak tragis sih ibu sama anak ini ya. Iya. Kabarnya baru pulang dari Takjiah. tuh Malangan ya kan menjenguk Bang ya. orang meninggal ya. Bahkan mereka ibu dan anak ini katanya tetap keep kontak sama keluarganya, sama suaminya. Bahwa saya sudah di mana, Ya, bahkan karena takjiahnya di Aceh kan. Iya. Jadi pulang itu dia ngabarin sudah sampai di Medan gitu. Rupanya kejadian di Jalan Skip. waduh, dan kita infokan juga nih ya Bang ya, untuk warga lainnya, korban yang luka-luka ada 6 orang, antara lain yang pertama Bayu Sulaiman 24 tahun Jalan Pasar Pipa Medan. Yang kedua Eni Sureni Boru Tarigan 18 tahun Medan. Yang ketiga ada Putri Sevian 19 tahun Jalan Karya Lingkungan 2 Karangsari Medan. Yang keempat ada Novita Elizabeth Arwan 22 tahun Jalan Kuali Sei Putih Medan. Yang kelima ada Farida Ratnawati 62 tahun Jalan Jenderal Ahmad Yani Medan. Dan yang terakhir ada Lindawati 38 tahun Jalan Gereja Gang Aman Medan Barat. Waduh, ada yang lansia Bang, Ya, 62 semuanya tahun. warga Medan ya. Iya, dan ada yang lansia loh, ya ampun. Tapi ini kita nggak tahu nih seberapa parah luka-lukanya. Tapi untuk Lebih jelasnya lagi pernyataan polisi terkait ini tadi kan kasus ini, ada paparan kasusnya tadi. Ya. Kita simak videonya. video berikut ini. angkutan kota yang mengendarai angkotnya dan terjadi kecelakaan lalu lintas Pak. Setelah kejadian hari Sabtu tanggal 4 sekitar pukul 15.00 kejadian, rekan-rekan dari Satlantas Polrestabes Medan sudah cek TKP dan olah TKP di sana, dan juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi juga hasil pemeriksaan yang bersangkutan atau sopir angkot itu kita sudah menetapkan yang bersangkutan jadi tersangka. Selain pasal apa yang dikenakan Pak? Yang kita kenakan 310 sama 311 Undang-Undang 22 tahun 2009, ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ada dugaan supir juga menggunakan narkoba Pak? Jadi yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan sudah 20 tahun menyupir angkot. Namun sampai sekarang yang bersangkutan belum bisa menunjukkan surat izin mengemudi.
Kemudian yang bersangkutan juga mengakui sudah 3 tahun terakhir ini menggunakan narkoba, khususnya jenis sabu-sabu. Dan hasil tes urin yang bersangkutan positif metamfetamin, dan juga yang bersangkutan pada saat di Pangkalan sebelum berangkat jalan mengakui bahwa sudah mengkonsumsi minuman beralkohol atau tuak dengan rekan-rekan sesama supir. Untuk sabu-sabu yang bersangkutan mengakui bahwa 4 hari sebelumnya, sebelum kejadian, masa sebelum tanggal 4, yang bersangkutan juga mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian Pak, kondisi korban apa semua sudah teridentifikasi atau seperti apa Pak? Untuk korban 4 meninggal, kemudian 6 masih dirawat. Dari yang meninggal 3 sudah bisa diidentifikasi, namun yang 1 sampai saat ini belum. Namun rekan-rekan dari Inavis sudah mempunyai data dari jenazah korban atau Mr. X tersebut. Apabila di kemudian hari nanti ada keluarganya yang mencari, kami sudah punya data-datanya. Untuk sanksi terhadap perusahaan itu ada nggak Pak, perusahaan yang menaungi angkot Ke tersebut? depan kita dari 3 saksi yang sudah kita periksa, ke depan kita akan mencari saksi-saksi lain, termasuk kita sudah dapatkan juga rekaman video. Rekaman video kita nanti minta keterangan dari yang bersangkutan atau yang merekam langsung, dan juga kita akan memanggil pengusaha atau pemilik angkot tersebut. Kenapa memperkerjakan yang bersangkutan? Karena bersangkutan sampai saat ini belum bisa menunjukkan surat izin mengemudi. Nanti kalau terbukti bahwasannya mungkin dia adalah supir yang belum memiliki izin, apa sanksinya Pak? Memiliki apa? Izin untuk mengemudi. Sampai saat ini belum bisa menunjukkan. Itu patokan. Nah, itu tadi Bang Tazli kan. Pernyataan dari Kapolres Tabes. Pak Dan Riko. kondisi angkutan umumnya. Ih, parah emang. Udah tinggal kepala aja ya. Iya. Dan kabarnya juga yang selamat di bagian depan sih Bang, penumpang depan dan supirnya yang Makanya sempat supirnya selamat kan. iya lompat. Tapi ini Bang, banyak nih komentar dari Tribuners yang mendukung lah, seharusnya ya, banyak sekali yang mendukung bahwasanya si penyebab kecelakaan ini, supir ini tadi, tersangka ini tadi, dihukum seberat-beratnya. Bahkan kalau boleh di tes urin lah semua sopir angkot di Kota Medan khususnya. Iya. Ya kan? Seperti yang kita bilang tadi ya, regulasinya diperketat lagi. Benar. Karena gara-gara dia satu orang menghilangkan banyak nyawa. Jangan sampai nanti jadi satu orang ini tiba-tiba nanti datang regulasi yang penggunaan angkot dihapuskan, kan nanti nggak enak kan ya. Kan kemarin dulu ada Hampir kontra, ada wacana iya, seperti itu. angkot gara-gara sudah ada yang taksi online, angkot kayak sudah tidak terlalu banyak digunakan masyarakat kan ya. Jadi makanya jangan gitu, jangan berbuat ulah. Jadi nanti muncul regulasi seperti itu kan rugi sendiri nih para supir-supir angkot nih. Saya mengingatkan sih sebenarnya juga ya, di lingkungan itu susah juga Bang. Kalau udah dites urin semua, oke lah yang di asli dites urin, tiba-tiba ada supir tembak ya. Kayak gini kan. Ya termasuk tadi lah, regulasinya maunya mengatur jangan ada lagi supir tembak itu. Karena kan tidak terekam jejaknya. Nah, kita sudah terhubung dengan wartawan kita Goklas. Ya, halo Goklas. Halo, selamat sore Goklas. Halo, selamat sore Kak Yuta dan Bang Tazli. Sedang di mana ini Goklas? Sedang di Polrestabes ini, lagi ada sidak dari Polda terkait dengan rumah tahanan yang ada di Oke, Goklas, hasil dari paparan kasus tadi apa yang bisa diceritakan? Ya, tadi memang sudah sedikit banyaknya juga sudah dijelaskan bahwa dari hasil paparan yang dipaparkan di di pos lantas di Lapangan Merdeka. Jadi kalau dari pihak Kapolrestabes menjelaskan si pelaku ataupun si supir itu 4 hari sebelumnya mengkonsumsi narkoba, adapun sudah 3 tahun terakhir juga dia mengkonsumsi narkoba, dan sebelum dia berkendara juga dia meminum tuak sebanyak 1 gelas, itu berdasarkan pengakuannya. Dan adapun untuk kedepannya sebenarnya dia kan belum bisa menunjukkan bahwa dia memiliki surat izin mengendara karena tasnya berdasarkan pengakuannya itu dicuri pada saat dia mengalami tabrakan tersebut. Nah, namun dari pihak Polrestabes Medan mengakui memang ada beberapa penjarahan yang dilakukan oleh warga sekitar
dengan barang-barang yang dimiliki oleh korban, dan oleh karena itu pihaknya akan mendalami terkait dengan hal tersebut dan menunggu laporan dari para korban terkait dengan penjarahan tersebut. Seperti itu Bang Tazli dan Kak Yuta. Oke, ini info dari Kapolrestabes Medan, Pak Riko Sunarko. Dia bilang kan terancam hukuman 12 tahun penjara. Bagaimana reaksi dari keluarga korban? Ya, kalau tuntutan tadi ini? sebenarnya keluarga korban tidak hadir ya. Dan Oke. tentunya tadi sempat dijumpai juga di kantor wali kota pada saat keluarga korban itu diberikan santunan dari pihak PT Jasara Harja, di mana untuk yang meninggal dunia itu mendapatkan 50 juta, dan juga pihak yang korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Royal Prima itu mendapatkan 20 juta. Tadi salah satu pihak keluarga menjelaskan bahwa meskipun sebenarnya hukuman tersebut sudah dijatuhkan ataupun akan dijatuhkan nantinya ke depan, tentu mereka juga masih tetap merasa kehilangan atas keluarga yang sudah pergi dan mereka yang ditinggalkan. Seperti itu Kak Yuta dan Pak Tazli. Adapun tadi pihak Polrestabes Medan untuk terkait dengan kemalangan ini, pihak Polrestabes akan memanggil dari pihak perusahaan Angkot 123 yang menaungi Angkot 123 untuk dijadikan saksi untuk meminta keterangan mengenai perekrutan sopir dan juga terkait dengan surat izin mengemudi supir. Seperti itu Kak Bang Tazil dan Kak Yuta. Oke, kalau boleh tahu apa kira-kira sikap dari pemerintah Kota Medan maupun Disub atau Organda menanggapi kondisi seperti ini, peristiwa ini? Ya, tadi sebenarnya Pak Wali Kota, yaitu Pak Bobi Afif Nasution, sudah menjelaskan bahwa pihaknya ke depan akan melakukan pengecekan lebih lanjut lagi, khususnya untuk terkait pemilahan antara supir-supir ini, agar kiranya ke depan tidak ada lagi supir-supir tembak yang memang diakuinya tadi sangat banyak ataupun sangat dominan supir tembak yang ada di angkutan kota timbang supir asli, seperti itu. Dan juga nanti pihak Polrestabes, pihak Wakil Wali Kota bersama dengan pihak Polrestabes Medan bersama juga stakeholder lainnya akan melakukan razia untuk mentes urin serta mengecek kondisi fisik para supir yang ada di angkutan kota. Seperti itu Bang Tasli dan Kak Yuta. Sementara untuk tanggapan dari Organda, dia menjelaskan bahwa terkait dengan peredaran narkoba yang ada di antara para supir, mereka mendesak agar Polrestabes Medan itu segera mengusut tuntas. Artinya dari mana narkoba yang didapatkan oleh para supir tersebut sampai ke akar-akarnya, seperti itu, agar kiranya menurut mereka memang supir seharusnya itu memiliki mobilitas yang tinggi, terus bekerja dari pagi sampai sore, dan sangat janggal dari mana mereka bisa mendapatkan narkoba tersebut. Jangan-jangan ada jaringan terselubung di antara bisnis hitam tersebut. Seperti itu Bang Tazli dan Kak Yota. Oke, Goklas bilang dapat santunan dari Jasara Harja untuk korban yang luka-luka. Kalau untuk biaya perobatannya sendiri, mandiri atau ada yang menanggung? Nah, itu jadi untuk yang korban yang sampai saat ini itu dirawat, itu semuanya ditanggung PT Jasara Harja melalui uang 20 juta tersebut. Jadi 20 juta gitu. itu semacam uang pengobatan lah, bantuan santunan pada mereka semua. Kalau untuk kondisi korban saat ini bagaimana, Goklas? Nah, memang kalau dari pihak rumah sakit kita masih belum bisa mengkonfirmasi terkait dengan kondisi terkini. Tapi tadi dari pihak kepolisian kami ditanyakan sedikit soal kondisi. Ya, beberapa dari 6 orang tersebut ada 2 orang yang sudah semakin pulih, ada yang 4 orang yang kondisinya masih dalam perawatan. Dirawat di rumah sakit mana, Goklas? Royal Prima ya? Dirawat di rumah sakit Royal Prima. Royal Prima. Oke, Goklas, ini kan dia infonya sudah 20 tahun jadi supir. Berarti status dia supir yang terdaftar atau supir tembak tadi? Kurang. Nah, ini yang belum bisa dijawab oleh dari pihak perusahaan karena juga tadi belum hadir kan. Jadi memang ada usutnya bahwasanya dia supir pengganti, tapi itu belum bisa ditegaskan ataupun belum bisa diklaim karena memang dari pihak perusahaan sendiri belum mengeluarkan statement terkait dengan status si supir ini. Selain dari Jasara Harja, kira-kira dari perusahaan apa kira-kira pertanggungjawabannya? Kalau dari perusahaan nanti akan diminta untuk
langsung mengeluarkan ataupun memecat si supir ini. Adapun ke depannya dari pihak Organda tadi mengatakan bahwa setiap perusahaan ke depannya akan dilakukan pengawasan yang ketat melalui cek urin dan juga profesionalisme melalui mereka yang menjadi supir harus memiliki memang SIM seperti itu. Kalau untuk keluarga korbannya sendiri, pertanggungjawaban kepada keluarga korban? Kalau sampai saat ini belum ada dari pertanggungjawaban dari Organda ke keluarga ataupun ke korban. Nah, soal SIM ini yang sedikit menarik. Sopir mengaku bahwasannya dia tas dia dirampas saat kejadian. Nah, sementara polisi sendiri sepertinya bisa mengecek di Satlantas. Ini bagaimana, Goklas? Nah, tadi sempat ditanyakan hal tersebut kepada Kapolrestabes, teman Pak Kapolrestabes Pak Riko menjelaskan sampai saat ini mereka masih mengecek terkait dengan SIM-nya, apakah namanya terdaftar di SIM atau tidak, seperti itu. Masih akan proses ya. Oke, Ya. Goklas, Oke, Goklas. kami menantikan kabar-kabar terbaru, terutama terkait perkembangan korban ya. Iya, perkembangan yang sedang korbannya dirawat. juga, dan tentunya pelakunya ya, kita pengen tahu nih secepat apa polisi untuk memproses ini ya. Iya. Selamat Oke. bertugas kembali, selamat sore. Sore Medan. Selamat sore, Bang Goklas. Tajil dan Kak Yuta. Nah Bang, itu dia ya. Agak nggak make sense ya, seorang supir bisa beli sabu walaupun yang ada yang eceran. Ya, Walaupun ada yang eceran lah kita bilang ya, yang dikit-dikit itu harganya 50.000 dapet. Dari abang aku tahu infonya kan. Iya. Cuman dengan kalau kita ya tidak mengecilkan profesi, tapi dengan pendapatan yang kita bilang berapa sih tarif angkutan umum paling 5.000 sampai 10.000 kan, dan orang sudah beralih ke kebanyakan ke ke ojek online dan sebagainya. Jadi kan tidak banyak tuh, tapi iya, dia masih bisa sempat-sempatnya untuk beli nyabu, barang gitu kan. haram itu gitu ya kan. Agak-agak pengen tahu Dan tadi. juga ini dia kita- sudah berkeluarga belum ya tadi? Udah dua Udah ya? anaknya. Astagfirullahaladzim. Dan ya ini seperti kecolongan ya, Organda Iya. maupun di sub. Ya jangan sampai seperti ini lagi lah. Enggak, Bahwasannya jangan. harus Makin- benar-benar kayak tadi katanya akan dilakukan tes urin kepada Iya. supir. Nah, jangan sifatnya momentum aja pas mau Benar. Natal tahun baru, ya habis Natal tahun baru kalau ada yang nyabu nggak ketahuan lagi ya. Iya. Kita harapkan ini berkala karena juga mereka mengangkat nyawa belasan atau puluhan nyawa Iya. tiap hari, tiap waktu. Iya benar. Maka dari Anak itu sekolah. fungsi pengawasannya juga setiap waktu dong. Benar. Cek personilnya atau personalnya dan cek fisik kendaraannya. Iya. Iya kan? Karena jangan sampai kayaknya makin mencoreng. Ya, kita tahu sama tahu lah ya, Bang. Kalau angkot nih agak males kita di jalan berdebat sama angkot kan gitu kan. Jadi yang sudah tercoreng lah lebih kurang ya di masyarakat, di mata masyarakat angkot ini. Jadi jangan sampai hilang juga karena banyak memori-memori dulu naik angkot nggak pernah tentunya naik angkot Pernah. ya Jadi kan? ada satu kejadian yang hampir sama seperti itu. Mm-mm. Itu kan kita kalau kita naik mobil pribadi gitu, ketika ada macet di rel, itu kan kita sisain untuk relnya. Iya, spesial lah Ya sedikit. kita nggak maju dulu, Iya, karena betul. kalau maju kita di tengah rel. Bener. Itu kalau kita naik mobil pribadi. Nah pada saat itu saya diangkot Abang ya dan Allah, dia ya maju, Robbi. itu udah bunyi kereta apinya. Ada Dan sirenanya udah nampak ya. dari jauh itu mama-mama semua menjerit Iya. dan maki-maki supir angkot. Nah aku di situ udah tinggal Abang mau lari nggak? loncat aja, Jadi udah siap-siap. Untunglah mobil yang di depan itu maju dan Jadi kami ada- selamat. Nah itu dia. itu Aduh, udah nyawa jangan. udah di ujung tanduk. ya jangan coba-coba kayak uji nyali lah. Dan banyak sih Bang aku baca kalau dari postingan kita kan ada baca komen netizen yang bilang apa penumpangnya tidak mengingatkan. Aku rasa sih dia sudah diingatkan. Iya kan, pasti penumpang yang dalam Udah mengingatkan. nggak sempat lagi. Kita tahu kejadiannya sangat cepat. Dia seperti mau berhenti tapi maju lagi. Iya Kan makanya berbelok gitu. setidaknya pasti teriak kan. Iya. Teriak, iya, tapi udah nggak sempat Iya, lagi. memang dasar si supirnya ini yang mungkin dia berhalusinasi aku rasa Bang. Ya kalau Lagi- aku lihat sih faktor ugal-ugalannya aja. Iya, nih. gul-gulan dan Kalau sok untuk jago minum, ya. Iya minum tua satu gelas belum ada mabuk apa-apanya kayaknya lah. ya. Iya makanya nggak tahu nih, tapi udah 3 tahun narkoba. Sebenarnya pengen dimaki, cuman ini nggak cocok dengan wajah kita Iya. ya. Kita Santun ya santun orangnya. ya. Nanti kalau host satu lagi mungkin yang bawain ini mungkin mereka pasti habis
di apa ya, di Tapi kami tadi nyoba maki-maki tapi nggak bisa juga. nggak cocok ya Nggak bang. cocok. Iya ya, yang jelas kita berharap semoga ke pihak polisian memproses dengan seadil-adilnya Iya. si pelaku ini dan para keluarga korban diberikan ketabahan, Dan yang sedang luka-luka, Iya. sedang dirawat cepat pulih. diberikan kesembuhan secepatnya. Nah itu tadi berita pertama kita. Nyesek, aku kesel sih bang kalau ada kasus kayak gini ya. Udah kasus kayak gini baru aja semua bergerak. Nah kita ke berita kedua. Waduh, kita nih ya kriminal lagi bang. Iya. Modus periksa meteran air nih Tribuners, komplotan maling gasak harta benda milik warga. Lansia pula itu, Oh, memanfaatkan kelemahan nenek-nenek. nenek-nenek. Ya Allah, nenek-nenek disayangi dong. Dan kejadian tersebut nih Tribuners terjadi di Jalan Brigjen Jen Hamid, Medan Johor, Jumat 3 Desember lalu. Dan ini komplotan ya, bukan hanya Iya. satu orang ya. Ya mungkin kan kalau komplotan tau lah kan bang, ajak cakap, yang lainnya nyebar, pura-pura periksa meteran, mengalihkan perhatian ya kan. Bahkan aksi ini sempat terekam kamera pengawas CCTV bang. Video berdurasi 1,3 detik itu terlihat komplotan maling berjumlah kurang lebih 5 orang ya mendatangi salah satu rumah di lokasi tersebut. Dan awalnya kronologi nanti kita tanya ke wartawan aja kali ya. Iya, kita langsung lihat videonya Iya, ya langsung biar lihat seru. videonya aja. Ya itu tadi Kacau, CCTV di ya. lokasi kejadian. Kita sudah terhubung dengan reporter Alfiansa. Yes. Halo Alfi. Halo Kak Yuta, Bang Tadli. Ya. Alfiansa mungkin bisa dijelaskan kronologinya sampai seperti apa dan juga modus-modus para pelaku ini. Ya, Silakan. baik Kak Yuta dan Bang Tadli dan juga pemirsa di rumah. Ya, kejadian pencurian yang terjadi di Jalan Brigjen Hamid terjadi pada hari Jumat. Pada saat itu diduga 5 pelaku ini mendatangi rumah seorang nenek. Pada saat tiba, mereka mengatakan bahwasanya dari petugas PDAM. Ketika itu mereka berpura-pura mengecek meteran air. Iya. Salah seorang dari pelaku itu mengajak berbincang-bincang nenek yang mempunyai rumah tersebut. Sementara pelaku lainnya ketika itu langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sejumlah barang berharga. Baik, Bang Tadli dan Kak Ita. Apa-apa saja yang hilang milik korban ini? Ya, sampai sejauh ini kita masih berusaha mencari korban untuk mewawancarai secara langsung. Namun hingga sore ini kita belum menemukan korbannya, Bang. Tadi juga kita sudah ke lokasi, namun di lokasi rumah korban masih tidak ada orang, Bang. Kita hanya menanyakan informasi-informasi karena video
video tersebut tersebar di media sosial dan data yang berhasil kita himpun bahwasanya korban mengalami harta bendanya hilang, mengalami kerugian sekitar puluhan juta rupiah, Bang. Ya, kalau dari komentar polisi apa sudah ada? Ya, terkait dari komentar polisi, Kanireskrim Delitua mengatakan memang dia membenarkan kejadian tersebut. Hingga saat ini pihaknya sedang mencari komplotan para pencuri ini dan masih menunggu laporan dari korbannya, Bang. Oke, Alfi, kalau dari info yang di tetangga, Alfi walaupun nggak ketemu sama ininya, korbannya, apakah nenek tersebut tinggal sendiri atau bareng keluarga yang lain? Ya, menurut informasi dari tetangganya, nenek tersebut tinggal bersama dengan keluarganya yang lain, Kak. Namun pada saat itu keluarganya ini sedang pergi bekerja, Kak, karena kejadiannya itu siang hari. Nenek tersebut tinggal sendirian pada waktu itu di rumahnya. Ya, Baik, Kak. kapan nih nenek itu sadar bahwasannya rumah itu kemalingan? Dibobol gitu. Ya, menurut informasinya ketika nenek tersebut masuk ke dalam rumah dan para pelaku ini sudah pergi, disitulah baru ketahuan bahwasanya para pelaku ini telah mengambil sejumlah barang berharga miliknya, Kak. Barang berharganya belum bisa diidentifikasi ya, apakah itu perhiasan atau apa ya. Kalau barang yang besar mungkin ketahuan lah, langsung kelihatan ya. Iya, tapi korban sudah melapor ya ke polsek ya? Ya, menurut pengakuan dari polisi sendiri, Kanit Reskrim Delitua mengatakan bahwasanya sampai hari ini pihaknya masih menunggu korban untuk membuat laporan. Namun demikian, polisi mengatakan tetap akan mengejar para pelaku ini, Kak. Oke, Alfi, ini kan dia infonya dia mengidentifikasikan diri dia petugas PDAM, tapi kan kita tidak tahu nih apakah benar atau tidak. Bagaimana nanti, apakah dari korban ngecek ke PDAM ada nggak petugas jam segitu datang? Ya, untuk terkait itu, Kak, kita belum bertemu dengan korbannya ini, Kak, terkait adakah korban melakukan hal pengecekan di PDAM atau tidak. Namun dugaan sementara memang hanya modus, Kak, para pelaku ini mendatangi rumahnya dan mengaku bahwasannya mereka tukang air yang ingin mengecek meteran air, Kak. Oke. Ya udah. Oke, terima kasih Alfiansah laporannya. Kita nantikan perkembangan terbaru terkait kasus ini. Selamat sore, Alfi. Selamat sore. Terima kasih, Rita. Belum terlalu banyak ya Bang info yang bisa kita gali karena belum ketemu sama korban. Bicara, ya. Iya, nanti khawatirnya gini kan Bang. Kadang sih memang banyak sih yang meriksa listrik, meriksa air, tapi ya pelajaran buat kita jangan langsung kasih masuk. Lihat tanda pengenal dulu ya, yang pertama kali ya. Cuma kayaknya ini juga si nenek juga nggak kasih masuk. Dia cakap-cakap di luar tapi yang lain masuk. Berarti benar-benar pengalihan perhatian ya, Iya. Pintar ya ini. Mereka ya. latihan dulu kan. Latihan mungkin. ya, aduh kriminal di mana-mana nih ya dan Ya tetap waspadalah kepada masyarakat. Kota walaupun itu Medan. siang hari loh ya. Siang hari. Siang hari dan harusnya nggak ada takutnya. Iya. Dan rapi-rapi pula pakaiannya. Dan orang biasa tuh ngelakuin di saat orang lengah gitu, saat malam hari orang udah tidur, curi bunga segala macam. Ini udah benar-benar Berarti terang-terangan. juga udah diintip kan. Iya. Dan bahkan Bang ada info dari teman aku juga, bunganya hilang nih. Dia pasang CCTV di rumah. Bahkan kayaknya fungsi CCTV itu ya barang bukti aja sih ya, tidak untuk menakut-nakuti si pelaku. Dia sempat say hi. Thank you, mungkin dia udah ambil bunganya yang mahal itu tapi saya ke CCTV kan kriminal sekarang agak-agak udah nggak takut lagi mereka sama iya, ini. padahal kan kalau dia nampak wajahnya harusnya bisa terlacak sih ya. Polisi kita mantep lah ya kan, harusnya bisa lah ya. Udah masuk ini Gampang lagi, kali lah kalau masuk mau. perhatian Tribun Medan lagi ya kan, harusnya bisa. Oke, sebelum kita ke berita ketiga, kita jeda dulu lah sebentar ya agak Ya, haus. kita ngopi dulu. Setelah yang satu ini. Nah, Tribuners, mau panas atau dingin, Awi Coffee so strong, kalian cobain lah ya.
Oke, kita ke berita ketiga Bang Tajli. Iya. Cepat sekali ya. Bentar ya. Bentar ya. Berita ketiga ini berita baik ya kan? Karena dari pemerintah Kota Medan mencanangkan program medical tourism atau Iya. wisata kesehatan ya. Wah, keren nih ya. Tentunya juga untuk meningkatkan pariwisata di Kota Medan. Jadi orang nggak perlu ke negeri tetangga itulah ya Nah, kan? ya tapi kita bingung juga kan fasilitasnya apa sudah mumpuni. Kalau di negeri seberang itu kan memang fasilitasnya bagus, harganya murah, Iya. perawat dan dokternya baik-baik. Hospitality-nya keren, Iya. bahkan dijemput sampai bandara yang. Benar-benar kita dibuat senyum dengan pelayanannya. Jadi Nggak kayak terpaksa gitu. nah itu makanya Bang, karena melihat potensi bahwasanya di Sumatera Utara ini khususnya di Kota Medan ini banyak orang yang punya uang dan Iya, dan faktanya kayak harusnya gitu. kita bisa. Ini katanya 80 sampai 90% yang kemarin orang Sumatera Utara. Iya, sayang sekali kalau kita, tapi di sini Pemko Medan melihat Bang, makanya melihat potensi itu dan sekaligus untuk menambah untuk pendapatan kan dan menaikkan tingkat pariwisata karena orang biasanya kalau kita berobat pun kan nggak hanya berobat aja, ya kan nggak hanya di bawah si sakit. Tapi pendamping ada, dan pendamping ini kan bisa juga melakukan pelesiran atau wisata. Dan kenapa nggak di sini kita buat, Iya. gitu kan? Dan program ini info juga dilakukan untuk meminimalisir banyaknya jumlah warga Medan yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Info dari Pak Agus Suryono, Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, dia bilang gini nih, kita mengkolaborasikan potensi wisata kita dengan potensi kesehatan. Kolaborasi ya di Kota Medan. Dua potensi ini pemerintah sebagai fasilitatornya sehingga Medan bisa jadi destinasi wisata untuk medical. Iya. Ini wah keren tuh Bang, karena Medan kan wisatanya juga banyak ya. Nah, ini dari data dia bilang jika dirata-ratakan pengeluaran warga Medan dan Sumut yang melakukan perjalanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu Berapa? sebesar 7,5 triliun. 7,5 triliun itu rata-rata, berarti Belanja bisa mereka lebih. kan? Iya. Bayangkan ya Bang ya, berapa ribu warga Sumut yang sudah bilang nggak Ke Malaysia. ke negara tetangga. Pineng. Ke Pineng lah ya, kita tahu ya tempat pusat pengobatan yang terbaik, salah satu Bang. Tapi kan Bang, kalau kita lihat nih di fakultas kita di universitas di Sumatera Utara ini, di USU kita bilang ya, fakultas kedokterannya banyak orang luar tuh belajar di tempat kita. Ya kan, berarti kita juga punya potensi untuk membangun satu rumah sakit yang punya kualitas SDM yang bagus. Kualitasnya nggak buru-buru kali juga. Iya, SDM pasti ada. Kenapa orang luar aja belajar di kita di FK USU kan gitu? Ya, terkait pelayanan. Yes, pelayanan fasilitas ya. Pelayanan sih yang penting sebenarnya Bang ya. Iya, supaya orang sakit bisa menjadi sehat. Jangan orang sehat malah jadi sakit. Benar. Jadi orang tuh benar-benar istilahnya kalau pelayanannya bagus kayak healingnya itu lebih cepat, pengobatannya lebih cepat karena berkaitan sama apa ya? Pikiran ya, mungkin dari pengalaman Yuta, ketika Yuta memang menemani orang sakit di rumah sakit, kita pasti jadi sakit. Aduh benar, stres. Aku udah 3 bulan, 4 bulan bolak-balik rumah sakit Bang. Kalau nggak ada yang ngebantuin bisa aku tumbang Stres sendiri gitu. Tumbang. Kenapa? Ya kita itu mungkin oknum lah ya, tidak semuanya. Sangat disayangkan sekali pelayanan yang kurang, apalagi Cobalah berapa kali kita harus debat sama Benar. perawat gara-gara sesuatu hal. yang istilahnya remeh-temeh ya, cuman mungkin minta diperiksa kalau misalnya si pasien misalnya lagi agak sesak, tolong boleh dicek nggak, tunggu dokter, kan ada dokter jaga, susah ya, iya kan, bahkan sampai hal terkecil spray aja akhirnya, ini pengalaman pribadi ya Bang, harus bawa sendiri. Kenapa? Karena ya itu tadi minta ganti spray kayaknya 2 jam, sementara itu spray sudah kotor gitu kan. Nah, ada lagi kejadian kemarin temanku dia menjaga bapaknya gitu kan. Ini si bapak ini baru disuntik, keluarlah perawatnya. Selang 5 menit masuk lagi, bawa suntik lagi. Loh Pak, kok disuntik lagi? Kan udah. Iya, kan udah tadi. Enggak, memang seperti itu, memang sesuai datanya disuntik lagi. Yakin? Ngototlah berantem mulut kan. Pada akhirnya coba dicek namanya dulu. Iya, Pas salah. dicek rupanya Ya Tuhan, itulah bisa tempat sebelah. Itu malpraktek. gimana Itu kalau nggak bisa. ngotot, kalau kita Silakan aja ya kan, gitu, iya. percayakan aja. Itu Itulah bisa malpraktek Bang, dan bahayanya. ya ampun, itulah ya kualitas SDM kita ada, cuman mungkin itu tadi ya pelayanannya ya Bang ya. Iya. Dan ini lagi balik ke sini kita ya Bang. Menurut Pak Agus, Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara punya beberapa potensi seperti jumlah penduduk dan fasilitas publik yang memadai. Potensi penduduk Sumut Aceh 20 juta, ya kan, banyaknya kita. Ada infrastruktur menuju Medan
Bandara Internasional Kuala Namu, aduh mau bilang Polonia ya udah nggak ada ya, dekat dengan Medan. Trans Sumatera juga sedang dibangun, Medan Binjai, Medan Tebing, memudahkan kelancaran untuk lalu lintas lah ya. Juga potensi infrastruktur, hotel-hotel bintang, destinasi wisata, kuliner. Aduh, kuliner kita nggak main-main ya ke itu ya. Jadi semua potensi ini diharapkan bisa saling berkolaborasi menjadi potensi medical tourism. Ya, untuk lebih jelasnya kita tengok aja dulu videonya. Ini dia. Pulau Sumatera Utara itu yang data sudah jelas tadi di tahun 2018 ya. Ini kita minta sebenarnya di keinginan kami di akhir bulan ini, di menjelang Natalan tahun baru, ini kan banyak nanti tentunya pembatasan yang dilakukan. Jadi kalau boleh kita sarankan kita sekalian di Kota Medan kita cek kesehatan di bulan-bulan Desember ini. Mungkin nanti ingin kita buat paket-paketnya dulu Pak ya. Paket-paket nanti masih rumah sakit mengeluarkan paket-paket untuk check up. Mungkin ya nanti masih kita usahakan terus bisa bonus nanti nginap di hotel mana. Nah itu nanti gabung antara kerjasama rumah sakit dan hotel. Pak Wali, untuk sarana prasarananya gimana tuh Pak? Maksudnya? Sarana dan prasarana ini kan nanti jadi medical tourism di Kota Medan kan? Ya ini baru kita canangkan awal. Tentunya ini komunikasi pertama yang sudah mereka buat konsepnya dari 3 tahun yang lalu katanya. Nah nanti apa yang ini komunikasi awal, apa masukannya, apa yang perlu tadi saya bilang, apa yang perlu dari sisi pemerintah, sisi pariwisatanya, sisi rumah sakitnya. Ini masing-masing tentunya punya PR masing-masing. Nah, PR ini masing-masing nanti komitmen kita penuhi masing-masing gitu. Itu dulu. Dan potensi pariwisata kita dengan potensi silakan yang ada di Medan. Jadi mengkolaborasikan dua potensi ini, pemerintah sebagai fasilitatornya, sehingga Medan bisa menjadi destinasi wisata untuk medical. Potensi apa yang Ya, sudah saya sampaikan tadi, potensi penduduk Sumut Aceh itu ada 20 juta. Juga infrastruktur menuju Medan, bandara internasional ada, perdagangan Medan, Trans Sumatera yang sedang dibangun saat ini, Medan Binjai, Medan Tebing ini memudahkan kelancaran. Juga potensi infrastruktur, hotel-hotel bintang di Medan banyak, destinasi buatan juga ada. Jadi semua potensi ini kita kolaborasikan menjadi potensi medical tourism. diperhitungkan berapa triliun Pak? Ya, saya sudah bayangkan kalau 300.000 orang Sumatera Utara berangkat ke Pinang menghabiskan uang 25 juta rupiah per orang, rata-rata lah kita itu 7,5 triliun uang orang Sumatera Utara, uang orang Indonesia pindah ke Malaysia. Jadi kedepannya bakalan tercapai targetan PKD sendiri Pak? Ya, artinya kita nggak usah ke sana dulu. Kita yang pertama memperkecil uang yang Indonesia yang keluar, uang orang Sumatera Utara yang keluar. Bagaimana uang yang selama ini keluar kita manfaatkan berputar di sini dan inilah kita makanya kita undang rumah sakit. Ayo kita manfaatkan. Pak, saat ini untuk mendukung medical tourism ini Pak, seperti apa kondisi pemulihan pariwisata di Kota Medan Pak? Seperti okupansi hotel, saat ini udah berapa persen? Ini, makanya kita libatkan rumah sakit untuk medical ini untuk memulihkan pariwisata Medan. Itu dah. Pak, ada berapa rumah sakit? Kalau yang kita undang ini ada 24, tapi ada nanti ada data Tambahan dari versi tadi kan ada. Nah, itu tadi Bang. Keterangan dari Bang Bobs, Wali Kota Milenial. Bang Bobs dulu tadi ngomong kan. Dan Pak Agus Suryono, Kadis Pariwisata. Iya sih, Dinas Pariwisata bikin program-program atau paket-paket wisata ya kan. Tapi kok baru ini ya?
Jangan gitu bang, jangan inilah, jangan kayak aku sebelah lah, kita bagus-bagus aja. Apa nanti di TO loh bang, kalau abang di TO kawan Enggak, aku sebagai koreksi juga. Oh, iya, kenapa baru ini idenya muncul? kan udah lama Pineng itu Awal aja jadi udah 3 tahun yang lalu ke Pineng. iya kan, mungkin ya itu tadi gebrakan wali kota. Oh iya kan, aduh menjilat kali kita ya. pelan tapi dibenahi semua Iya, dan ditingkatkan. Oke, kita sudah terhubung dengan reporter kita Rehtin Hani Ritonga. Halo Hani. Halo Bang Tadri dan Pak Ita. Ya Hani, sebenarnya seperti apa sih konsep wisata kesehatan medical tourism yang direncanakan Pemko Medan ini? Jadi pemerintah Kota Medan bersama pelaku usaha di bidang hotel dan juga rumah sakit itu berencana untuk berkolaborasi melakukan saluran medical kurang. Jadi sebenarnya Maaf ini suaranya kurang kedengeran, boleh tidak di pinggir jalan? Nanti infonya nggak sampai ke Tribun. Ya, dia lagi nyantai di depan Lapangan Merdeka. Iya. Itu jadi spot ini ya favorit ya buat santai-santai sore. Kota Medan. Titik nol Kota Medan. Tapi Ya. nggak ada abang-abang di sebelahnya ya. Iya, Hani kapan nih abangnya lagi? Waduh, kita kok lari ke Hani nih. Silakan Hani dilanjutkan. Ya, jadi pemerintah Kota Medan bersama beberapa pelaku usaha hotel dan juga rumah sakit itu mencanangkan program medical tourism atau wisata kesehatan. Jadi konsepnya itu sebenarnya adalah kolaborasi antara kesehatan dan juga pariwisata untuk meminimalisir banyaknya warga Kota Medan dan juga Sumatera Utara yang keluar negeri untuk melakukan atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Begitu Pak Yuta dan Bung Aziz. Jadi tadi Pemko Medan juga mengundang seluruh pengusaha hotel, itu ada total 24 pengusaha hotel dan juga ada sekitar 45 rumah sakit yang diundang untuk melakukan rapat koordinasi untuk pertama kalinya untuk membahas ke depan seperti apa pelaksanaan medical tourism ini apa dilakukan di Kota Medan. Oke, kira-kira kapan nih program ini proyeksinya? Nah, kalau berdasarkan keterangan dari Wali Kota Medan, dia mengatakan seharusnya program ini bisa dilakukan mulai dari akhir tahun ini, Pak, sekitar tanggal 24, di mana tempat dilaksanakannya PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Jadi diharapkan dengan adanya program medical tourism ini, warga Kota Medan bisa tetap stay di Kota Medan dan juga mendapatkan layanan seperti pemeriksaan kesehatan atau full medical check-up, sembari juga staycation di beberapa hotel yang ada di Kota Medan. Jadi tetap melaksanakan PPKM level 3 dengan tidak keluar dari Kota Medan begitu. Nah, ini Hani, ini kan terkait trust ya, kepercayaan kita untuk melakukan pengobatan untuk kesehatan. Nah, gimana cara Pemko Medan untuk membangun trust dari masyarakat sendiri? Kadang-kadang kan kita tidak bisa serta-merta langsung kasih program. Ya, bukan cara yang instan. Iya, ya. program langsung bisa dijalankan, belum tentu juga akan berjalan. Apa yang akan dilakukan Pemko Medan? Jadi sebenarnya karena ini juga melibatkan pihak swasta, tadi Pak Agus Suryono, Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan sudah mengatakan bahwasanya dalam hal ini pemerintah Kota Medan itu sebagai fasilitator untuk membangun program medical tourism ini. Jadi sebenarnya nanti ke depan akan dilakukan pelatihan-pelatihan dan juga koordinasi dengan pelaku usaha hotel dan juga pihak rumah sakit untuk memastikan bahwasanya dua pihak ini, baik dari usaha hotel maupun rumah sakit, siap untuk melaksanakan medical tourism. Jadi dari segi pelayanan, kemudian juga dari segi fasilitas, sudah siap untuk bisa memberikan pelayanan terbaik dan layak untuk menjadi kota atau wilayah yang menerapkan medical tourism. Kontrolnya dari pemerintah Kota Medan tentunya ya? Iya Pak, kontrolnya nanti dari pemerintah Kota Medan, tapi tetap melibatkan dua pelaku usaha ini. Oke. Oke Hani, mungkin yang terakhir ya,
sebenarnya target dari Pemko Medan ini apakah hanya wisatawan domestik atau mancanegara atau daerah-daerah yang sudah dipetakan nih, ini potensinya luar biasa gitu. Jadi sebenarnya kalau dari yang disampaikan oleh pariwisata tadi, Bang, ini sebenarnya untuk awal ditargetkan sebenarnya untuk warga Kota Medan dulu. Karena tadi berdasarkan yang sudah dipetakan potensi yang ada itu, warga Medan dan juga digabungkan dengan warga Sumut itu totalnya ada 20 juta orang. Dan jika dirata-ratakan itu ada 300.000 per tahunnya yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri. Sehingga jika ditotalkan itu ada 7,5 triliun yang dikeluarkan warga Medan setiap tahunnya hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan di Kota Medan itu masih sedikit. Jadi sebenarnya untuk awalnya sebenarnya untuk meminimalisir uang yang dikeluarkan warga Kota Medan dan diberikan kepada negara sebelah begitu. Jadi untuk awal dulu untuk meminimalisir itu, yang uang yang dikeluarkan itu sebaiknya dikeluarkan dulu untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Medan untuk membangkitkan perekonomian juga begitu, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih Hani laporannya. Terima kasih infonya Hani. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Ya, mudah-mudahan bisa Segera. menyaingi ya. Oh, iya. Bisa menyaingi kualitas Iya. dan pelayanan negeri seberang. Iya. Dan membanggakan. Kalau memang Kota Medan. bagus, orang nggak akan Jauh-jauh, nggak ke sana. jauh-jauh lah Bang. Lagian kan kita budaya kita nih Bang, kalau ada orang sakit kan semua mau jenguk kan. Kalau jauh-jauh kali nanti terkendala biaya juga gitu kan. Tapi kalau yang namanya trust kita belum dapat di sini, ya mau nggak mau kita ya, kesehatan kan riskan itu, nggak bisa kita coba-coba. Ya memang kita harus pilih yang tepat. Makanya PR besar nih. Cuma memang aku masih bingung. Apa tuh? Apa sih nanti jadinya beda sebelumnya berobat ke Rumah Sakit Medan sama sesudah program ini? Apa sih bedanya gitu? Iya, berarti sebenarnya nih ya, kalau katanya mau dikolaborasikan sama Dinas Pariwisata, mungkin targetnya yang utama aku rasa yang dari luar sih ya. Karena untuk berwisata kan ya, kalau anak kalau Sumatera, orang Medan wisata, habis itu dia Iya. ke Istana Maimun. iya kan gitu. udah sering Biasa juga aja. gitu ya. Kira-kira makanya kita tunggu nih, apa nih perbedaannya, ya kan? Atau kalau di negeri seberang itu kan, itu harganya benar-benar ekonomis Iya. gitu, kayak nggak masuk akal. Check up Benar. semuanya dia paketnya sama Totalnya sama tiket pesawat pulang pergi cuma 1 juta. Dan akomodasi kan, Iya. penginapan di sana, Penginapan, iya, diantar, dijemput. benar. Hah, Nah, maka apakah kita bisa nggak bersaing Yes, secara di situ. harga di situ? Secara harga Bukan secara pelayanan aja ya. iya benar. Dari harganya coba. Kasih dong perbedaan, ya kan? Gak apa-apa orang Medan berwisata lagi, misalnya ke Istana Maimun, gak apa-apa. Tapi dengan paket-paket yang benar-benar worth it ya, Bang. Kita ngeluarkan uang segitu dan fasilitasnya yang tepat juga. Dan harusnya sih adalah salah satu aja rumah sakit yang betul-betul distandarisasikan buat menerima. Apalagi kalau membawa nama Kota Medan, harusnya kan kalau orang luar jangan dong ke rumah sakit yang asal-asal gitu ya. Harus ada lah, maunya salah satu rumah sakit yang dipatenkan lah. Ini rumah sakit internasional misalnya, kayak kalau di Jakarta itu rumah sakit Persahabatan kalau nggak salah sih ya, Rumah Sakit Persahabatan Jakarta itu rumah sakit internasional, kerja sama internasional. Di Medan maunya ada gitu salah kabarnya satunya. tadi yang dikumpulkan itu 45 rumah sakit ya di Medan. Coba ini. deh. Nah, apakah nanti semua 45 rumah sakit itu dipakai sebagai program itu? Jadi kita penasaran nih dengan hasil program ini. Apa perbedaannya ya kan? Kita tungguin aja lah ya, kapan akhir tahun katanya ya. Akhir tahun akan mencoba untuk memulai dari Pemko Medan sebagai fasilitatornya. Dan kita harap program ini berjalan sukses ya Bang. Ya, supaya uang kita itu beredar Ya di di sini kita aja, aja. kan untuk kita biar membangun daerah sendiri gitu. Kita dukung lah program dari Bang Bobs ini juga. Ya, oke. Itu tadi 3 berita kita maksudnya. Sudah hampir 1 jam kita menemani kalian di Tribuners di Selamat Sore Medan edisi 6 Desember 2021. Jadi jangan lupa saksikan terus kita dari hari Senin sampai Jumat setiap pukul 5 sore. Yes. Dan juga ikuti media sosial kita. Ya, di Instagram ada Tribun Medan Daily, Facebook Tribun Medan, Twitter juga ada Tribun Medan. Snack video YouTube kita yang terbaru Tribun Explore, jangan ketinggalan pokoknya ya, keren-keren kali. Itu dia yang sedang kita
kita apa kan? Kita gembar-gembor kan. Ya, kita pamer-pamerkan ya kan kepada yang lainnya, karena kita jalan-jalan sambil berwisata sambil mengedukasi kalian juga ada apa sih di sana gitu kan, sebagai bahan informasi kalian juga untuk berwisata. Nah kita kan lagi gembar-gemborin wisata nih Bang, untuk meningkatkan pendapatan daerah, asli daerah. Jadi Tribun Explore kalian tonton YouTube-nya, Instagramnya dan juga. di subscribe, di Ya dong. jempolin, kasih tahu kawan-kawan. Yes. Dan akhir kata kita pamit, saya Tang Setian Saya Tajli Muhammad. dan kalian bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.